Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen pengampu desain akuntansi kelas F dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek desain akuntansi yaitu S-Dekan Bu Tuti. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Andini Hardiansyah P dengan NPM akhir 017. Berikutnya ada Febiana Tito Pratama dengan NPM akhir 085, dan ada saya sendiri Fani Ananda Pratiwi dengan NPM akhir 089. Juga ada Gabriela Zelina dengan NPM akhir 115, dan ada Nabila Naila S dengan NPM akhir 163. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, dalam UMKM ini penjual S-Dekan ini memiliki potensi besar di pasar. Namun, seiring menghadapi kendala dalam manajemen transaksi yang masih manual, untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan diperlukan sistem transaksi yang sederhana berbasis teknologi. Sistem ini akan mempermudah proses penjualan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memungkinkan analisis data penjualan, serta studi kelayakan ini itu bertujuan untuk mengevaluasi potensi proyek pembuatan sistem transaksi tersebut bagi UMKM S-Dekan. S-Dekan Bu Tutik adalah usaha mikro yang dikelola oleh satu orang, yaitu Bu Tutik sendiri, dan usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa S-Dekan yang segar serta mengutamakan bahan yang berkualitas. S-Dekan Bu Tuti ini menjadi pilihan favorit bagi pelanggan lokal karena kesegarannya. Selanjutnya yaitu profil UMKM-nya. S-Dekan Bu Tuti ini didirikan pada tahun 2014 dan sudah dikelola dari tangan kedua, yaitu dan sekarang dipegang oleh Bu Tuti sendiri. Nah, Bu Tuti memiliki visi untuk yaitu menjadikan pilihan utama masyarakat untuk menikmati S-Dekan segar yang berkualitas dan sehat. Selain itu juga memiliki misi yang memberikan S-Dekan yang segar dan higienis dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, khususnya di sekitar Rungkut, Pondok Chandra, Waru, dan Surabaya sekitarnya. Untuk lokasi usaha Bu Tuti ini berada di Jalan Raya Taman Asri bawah tol Gang Gunung Anyar, Pondok Chandra, karena lokasi tersebut sangat strategis dan belum ada bisnis yang serupa. Sehingga lokasi tersebut juga dekat dengan sekolahan, pabrik, jalan raya, dan kampus, sehingga banyak pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang beraktivitas di area tersebut yang menjadikan minuman ini sebagai pilihan utama bagi mereka di siang hari. Kondisi ini juga menawarkan peluang pasar yang besar dan potensi yang menarik bagi banyak pelanggan. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT dari usaha S-Dekan Ibu Tuti. Nah, yang pertama itu ada strange. Jadi kelapa muda yang digunakan itu adalah kelapa muda murni yang benar-benar segar. Kemudian yang kedua memiliki fasilitas yang nyaman untuk digunakan konsumen. Kemudian pelayanan yang ramah sehingga konsumen itu merasa nyaman saat membeli es di S-Dekan Bu Tuti ini tadi. Kemudian ada weakness. Jadi weakness di sini ini produk itu mudah ditiru karena bahan baku yang mudah dicari dan prosesnya itu juga cepat, menjadi salah satu faktor utama kenapa sih orang itu mudah meniru produk S-Dekan ini. Jadi produk S-Dekan ini adalah menjadi suatu kelemahannya pada penjualan S-Dekan. Nah, selanjutnya di sini ada opportunity. Di sini posisi jualan S-Dekan Ibu Tuti ini sangat strategis karena berdekatan dengan pedagang mie ayam dan soto, sehingga kalau ada orang yang mau ada orang makan di mie ayam atau soto, mereka bisa langsung memesan minuman pada
Ibu Tuti atau pada es degan Ibu Tuti ini. Dan untuk cuaca saat ini cenderung panas, jadi es degan ini cocok sekali menjadi minuman yang dibutuhkan saat pada cuaca yang panas seperti ini. Kemudian ada treats, persaingan yang cukup ketat karena jumlah pedagang yang cukup banyak di daerah situ, jadi membuat es degan ini tuh cukup bersaing dengan pelanggan-pelanggan yang dengan pedagang-pedagang yang lain. Kemudian cuaca musim yang sangat berpengaruh besar kepada pedagang minuman karena memengaruhi minat konsumen untuk datang. Selanjutnya di sini ada HPP, harga pokok penjualan pada es degan Ibu Tuti. Jadi persediaan awal Ibu Tuti itu adalah 2.255.000. Di sini Ibu Tuti membeli persediaan sebesar 205, kemudian pembelian sebesar 3.530, kemudian beban angkut pembelian sebesar 255.000, sehingga totalnya adalah 3.785. Kemudian ada retur pembelian karena ada jumlah es degan buat kelapanya yang perlu diretur karena kurang bagus. Kemudian tidak ada potongan pembelian. Kemudian jumlah pembelian bersihnya sejumlah 3.701. Kemudian barang tersedia untuk dijualnya sebesar 5.956. Harga pokok penjualannya sebesar 5.956. Dan di sini karena kemarin membeli sejumlah 1.000 butir, jadi harga pokok penjualannya adalah 5.956. Kemudian di sini ada laporan laba rugi dari es degan Ibu Tuti. Yang pertama ada penjualannya selama sebulan itu mencapai 10.800.000. Kemudian beban gaji karyawan sebesar beban gaji karyawan ini sebesar 750.000, kemudian beban listriknya sebesar 50.000, beban air 50.000, beban inventaris toko sebesar 590, dan beban angkut penjualannya tidak ada. Harga pokok penjualannya tadi sebesar 5.996, beban lain dan tidak ada. Jadi total bebannya adalah 7.396 dikurangi dengan penjualan sebesar, dan hasilnya adalah 3.404. Nah, baik, yang selanjutnya terdapat gacor dari UMKM tersebut, yaitu di mana di sini penggandaan bahan baku seperti kelapa, es, dan lain sebagainya itu dilakukan di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Lalu selanjutnya produksi es degan itu dilakukan setiap minggu atau setiap hari di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, baik minggu keempat. Lalu selanjutnya penjualan secara online ini dilakukan juga setiap hari dari minggu pertama hingga minggu keempat. Lalu selanjutnya terdapat pencatatan penjualan harian, dan ini juga dilakukan setiap hari, dilakukan setelah penjualan itu secara offline. Lalu selanjutnya pembayaran biaya operasional, nah ini dilakukan di minggu keempat, di hari ke-1 sampai hari ke-5. Nah, selanjutnya terdapat evaluasi kinerja bulanan yang dilakukan di akhir bulan di minggu keempat. Untuk percatnya ada beberapa aktivitas. Yang pertama dimulai dari Bu Tutik yang membeli bahan baku seperti es degan, gula, dan lain-lain pada tanggal 30 Agustus 2024 dan selesai di hari yang sama. Kemudian Bu Tutik melakukan proses produksi es degan di tanggal 1 September 2024 dan selesai juga di hari yang sama. Dilanjutkan dengan proses penjualan secara offline pada tanggal 1 September 2024 hingga 30 September 2024 tanpa adanya libur. Setelah terjadi penjualan, Bu Tutik juga melakukan pencatatan penjualan harian pada tanggal 1 September hingga 30 September di setiap selesai terjadinya penjualan. Kemudian
Bu Tuti juga melakukan pembayaran operasional seperti listrik, keamanan di setiap akhir bulan, yaitu 30 September 2024. Dan yang terakhir, Bu Tuti melakukan evaluasi kinerja bulanan untuk memperbaiki hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam penjualan es degan Bu Tuti. Untuk yang selanjutnya yaitu ada diagram konteks dari UMKM es degan Ibu Tuti. Nah, di sini pemilik itu akan melakukan pembelian bahan baku untuk sistem pengeluaran kas. Lalu sistem penerimaan kas akan menerima pendapatan dari penjualan es degan. Nah, lalu sistem akuntansi es degan Bu Tuti akan melakukan laporan keuangan dan pemilik akan melakukan pencatatan sederhana. Lalu terdapat data flow diagram atau DFD dari usaha es degan Ibu Tuti ini. Yang pertama yaitu penjualan. Nah, di sini pembeli itu akan memesan produk. Nah, lalu penjual akan mengeluarkan nota pemesanan. Setelah itu, pembeli akan melihat pesanan tersebut, lalu penjual akan membuatkan produk dan memberikan notanya. Lalu setelah itu, pembeli akan membayar produk tersebut. Nah, hasil penjualan tersebut akan diterima oleh penerimaan kas. Nah, lalu di penerimaan kas ini akan memberikan data penjualan dan penerimaan kas kepada pemilik. Lalu akan dilakukan penjurnalan oleh sistem es degan Bu Tuti. Lalu sistem tersebut akan mengeluarkan output yaitu laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pemilik akan melakukan pembelian bahan baku yang lalu sistem pembelian akan memberikan data pembelian. Nah, di sini pemilik akan mengorder bahan baku kepada pemasok. Lalu selanjutnya pemasok akan memberikan nota pembelian kepada pemilik. Nah, setelah nota pembelian diberikan, pemilik akan melihat dan akan menyetujui nota tersebut. Lalu nota tersebut akan diberikan kepada pemasok lagi. Lalu setelah itu pemasok akan mengirimkan bahan baku kepada pemilik. Nah, hal ini termasuk ke sistem pengeluaran kas karena kas akan dikeluarkan untuk pembelian bahan baku. Nah, di sini ada LBPMN tentang proses penjualan es degan. Nah, di sini stepnya pelanggan memesan es, terus penjual menerima pesanan. Terus di sini apakah stok bahan masih tersedia? Kalau tidak, penjual akan menolak pesanan. Terus berakhir. Nah, kalau ya penjual menyiapkan es degan, terus penjual menyajikan es degan, terus pelanggan akan membayar, selesai. Nah, terus di sini LBPMN yang kedua yaitu tentang proses pembelian bahan baku kepada pemasok. Nah, di sini step mulainya penjual memesan bahan ke pemasok, terus pemasok menerima pesanan dari penjual, terus ada pengecekan stok kelapa. Nah, di sini apakah ada stok kelapanya? Nah, kalau enggak, memberikan informasi bahwa bahan yang dipesan tidak ada stoknya. Nah, selanjutnya pemasok membatalkan pesanan dan berakhir. Nah, kalau stoknya masih ada, pemasok akan mengirimkan bahan ke penjual, terus penjual menerima bahan, terus penjual akan membayar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.